orang korupsi itu, saya langsung jumpa orang yang korupsi langsung, tidak ada ruginya Ustaz. Dikali-kalikan awak korupsi 7 miliar, putusan hukum 5 tahun, potong-potong 3 tahun setengah, dibalikkan ke negara 3 miliar, sisa 4 miliar. Gaji siapa 4 tahun 4 miliar? Gaji siapa? Makanya orang tak pernah rasa terus mendadak jangan dulu ketangkap Pak. Bahwa itu tidak ada. Luar biasa. Yang kedua, Bu, nasihati anak-anak kita. Jangan bawa kasus hukum. Kalau bawa kasus hukum kau kehilangan bebek kita, tekor harga kambing. Itu dia boleh. Awak kehilangan bebekmu, mengurus hukumnya hilang seharga kambing. Paham ini juga? Bebek harganya $1.000, mengurusnya oleh 2 juta. Kehilangan kereta, tolonglah Pak. Harga keretanya cuma 5 juta, mengurusnya 3 juta. Makanya sekarang di atas itu boleh curi-curi lah, diurus pun sampai harga kereta sama mengurusnya. Makanya kalau boleh kejadian itu, hukum tak berlaku sama orang susah. Tim Limpong itu karena marahnya masyarakat Indonesia, makanya Pak Muhammad virus. Kalau tidak marah, maka itu apa itu? Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau tolong orang-orang terzalimi, maka kau akan makmur negeri. Tidak ada presiden yang menangis ketika dilantik, hanya Umar bin Abdul Aziz. Gemetar tangan. Doanya singkat dalam kitab Hayatus Sahabah yang ditulis Maulana Yusuf Al-Kandahari. Banyak orang-orang miskin mati kelaparan. Lalu Umar bin Abdul Aziz disiapkan onta, naik ke Hajar Anas. Ketika selesai di tempat, onta ini diikat. Lalu yang lain masih makan gandum. Dia tengok al-muslimuna yamun, orang miskin banyak mati kelaparan. Wahadihi da'watu ya'mur sa'ira. Kenapa ini onta ini kau kasih makan gandum? Apa katanya? Biar nanti kuat mengangkatmu dalam bebanmu. Ketika kau nanti melewati onta ini, dia udah kenyang. Apa kata Imam Hadis? Wallahi, demi Allah, la arkabuha hatta yahyan nas. Demi Allah, mulai hari ini takkan mau naik onta ini. Kenapa? Onta aku kasih makan kenyang. Aku duduk di atas, rakyat mati kelaparan. Tengok video rakyat pada mati kelaparan. Gue juga joget di parlemen. Saya pengomong, mau nangis. Banyak di desa-desa sana yang ulama menjoget. Jangan tinggi anggota dewan itu. Kalau kau pikir dalam rakyat sekarang yang tak makan, putus sekolah, jembatan tak ada, nyebrang pakai sungai, ada yang menyebut sekolah, mau nyebrang pakai apa? Sampah. Begitu dinaikkan gajimu, joget. Macam mana? Allah. Itu yang tadi bukan. Jadi berdoa lagi. Yang berdoa. Saya beberapa kali diundang gubernur acara pelantikan ceramah. Ini disampaikan. Tak berundang. Saya bilang, Pak Gubernur, tolong ikuti doa ini. Ayo, Allahumma la taj'al halaka ala ummati Muhammadin ala yadayya. Itulah doa Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi presiden. Ya Allah, jangan hancurkan umat Muhammad gara-gara aku pemimpinnya. Menangis dia. Ditanya, kenapa kau menangis Umar? Katanya, macam mana aku mau masuk surga? Berapa rakyat yang begini? Sekarang tengok, tenang. Makanya dia ambisi menjadi presiden walaupun kalah 3 kali. Ada maunya. Kita yang boleh. Ada orang pintar, cerdas, jelas agamanya, jelas ibadahnya, pendidikan profesor.
Ini makan gratis, apa yang gratis? Apa yang gratis? Ibu dapat. Nah, makanya saya Pak, jujur, banyak yang suka sama saya. Kenapa? Kau zolimi orang yang terzolimi, besok pulang, ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Kami orang Jerman 15, ada orang miskin di sini. Nah, haknya tak dapat, gara-gara ada pejabat dapat keluarganya. Tak riba keluar. Hati-hati Pak. Dari mulai Kipling, camat, lurah, anggota dewan, wali kota, gubernur, hati-hati. Jadi mudah-mudahan ini salahnya kata Muhammad Allah. Kalau maaf negeri ini, yang terakhir itu mau maaf negeri, yajidul fata fin nasi aqli. Persiapkanlah anak-anak muda kita yang cerdas intelektual. Ini pula yang terakhir. Saya dari sepanjang negara, dari Johor sampai kemana, KPKP itu masih banyak anak-anaknya. Kadang-kadang sekolah saya minum kopi Pak, anak muda sekarang, udah begini handphonenya, dan dia ada yang cakapnya yang udah kotor, anjir. Mau macam mana bangsa ini? Saya lihat, saya pernah begitu. 2 hari yang lewat, 3 hari yang lewat, saya benar-benar buka seminar pendidikan usia ini. Tahu itu? Bedanya di Indonesia sama luar negeri. Di luar negeri, baik Jepang, anak TK-nya udah mendesain gambar, udah menjahit kain, udah menjahit baking. Di Indonesia, dari anak TK sampai SD masih mewarnai. Yang kedua, apa kalau anak muda kita memang saya ada dalam seorang malam orang Tionghoa, katanya Ustaz jangan disinggung ya. Ya Pak, tahu Ustaz kalau orang pribumi? Enggak, dijawab orang pribumi ini suka dibilang toge. Udah toge dia sikit, semua dibuatnya pekerja orang lain, tidak dipersiapkan anak-anak yang penggantinya. Begitu mati ayahnya, anaknya tak bisa apa-apa, tutuplah usaha. Anggotanya yang paham semua diri penjualannya, buka jualan lain, dia yang cari. Tengok Cina, tengok Tiongkok, masih pakaian SMP dia, dibuka ke gereja, kena oli tangannya. Kau buka itu, kau buka itu, yang besar, yang bersih. Paham dia seperti tempat konten, walaupun dia masih SMP. Makanya begitu meninggal ayahnya, anaknya mengganti. Kita, ya, kita dilaci. Begitu mati, anak tak pandai apa-apa. Mati kita, kerjanya menjual, sikit-sikit jual, tak pandai apa-apa. Saya ceramah saya yang saya pernah bicara ke Mahathir. Mahathir itu Rokan Hilir, 4 kabupaten itu sebenarnya. Rokan Hilir sebelah kiri, di tengah Rokan Hulu, sebelah kanan Labusir, di ujung Padang Lawas. Jumpa di situ, jumpa orang kasih. Ustaz ceramah di sini, ya. Kok jauh Pak? Ya Ustaz, di belakang. Awal beli lahan di Langkat, 200 juta baru 1 hektar. Di sini tanah kosong buat lahan baru 40 kali dia angkat dapat 5 hektar. 200 juta dia dekat 1 hektar, 4 hektar baru 200 juta. Di bawahnya anak-anak dikasih ini tanah kita, ini tanah kita, ini tanah kita. Kalau libur dibilang ini wajar, ini tanah kita 4 tahun masuk ke pasir, nanti 8 tahun sudah mendodos, nanti 10 tahun memiliki begitu Pak. Makanya anak tahu kita tidak. Tengok Ustaz, kita hanya pandai menikmati, tak pandai mengelola apa yang kita punya. Contoh lebih enak. Kenapa? Kalau orang kita ditunggunya lebih tua. Kenapa? Kalau tua kelapa itu banyak fungsinya. Diperas jadi santannya ambasnya jadi dengan makan bebek, batu kelapanya dibakar jadi arak, sabunnya itu bisa jadi
Kalau kita sabuknya yang dalam lantai kayu, sabuknya di lantai kayu, selesai. Makanya cerdas. Makanya sekarang S1, S2, Bapak udah tak lama. Utusan dari zaman sekarang. Nah, makanya anak-anak kita ini luar biasa. Orang itu yang buat gamenya, kita yang rusak. Orang itu yang menciptakan aplikasinya itu, orang tidak main game. Orang itu yang menciptakan judi online itu, mereka tak main online. Mereka yang menciptakan narkoba itu, mereka tak pakai narkoba. Mereka punya pabrik rokok, tapi mereka tak rokok. Kita yang diracuni loh. Kenapa? Anak-anak muda itu. Ini tidak makna kemerdekaan. Usah melakukan bina awak keluarga dari kamu. Mana? Sekolah tak mau. Kalau nggak mewah nggak sekolah, nggak ikut kereta marah. Nanti kuliah pindah-pindah atau nggak tamat. Dikasih modal kapan dikelola dibuangnya. Makanya terakhir ada takas buang. Mereka juga dekat hancur. Yazidul fata bin nasi sihatu aqli. Apa berdasar anak muda itu dia kerjanya bagus akal, maksudnya apa? Cerdas. Maka Bapak Ibu sengaja sampaikan ini karena masih hangat dalam hari kemerdekaan dan tahu kita